Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan mahasiswa semua? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Yeni Arpa SEMAK. Nah, untuk kali ini saya akan membawakan atau menjadi dosen pengampu untuk mata kuliah anggaran perusahaan. Nah, untuk semester ini seperti biasa, dalam satu semester kita akan mengadakan 6 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan ke-8 dan itu merupakan UTS, dan pertemuan ke-16 merupakan UAS. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester selama di semester ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi dan lain sebagainya, saya akan menjelaskan tentang sebenarnya mata kuliah ini bagaimana gitu ya. Jadi mata kuliah ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang penganggaran dalam proses dalam suatu perusahaan, kemudian menjelaskan tentang prinsip dasar penyusunan dalam anggaran dan pengaplikasian penganggaran secara komprehensif, di mana nantinya mahasiswa itu dapat menggunakan penyusunan anggaran sebagai suatu materi penulisan ilmiah atau mengimplementasikannya ke dalam dunia kerja. Nah, adapun capaian mata kuliah ini sendiri, yang pertama adalah diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menentukan, menghitung, dan menganalisis anggaran suatu perusahaan. Kemudian mampu menjelaskan, menghitung, dan menerapkan konsep dari penganggaran itu sendiri. Lalu mahasiswa mampu mengambil suatu keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Nah, kemudian mahasiswa juga mampu mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan hasil kajian dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dalam konsep penganggaran. Lalu di dalam perkuliahan kita ini, karena kita masih belajar dalam metode hibrid ya, karena situasi COVID. Nah, jadi ada media yang kita pakai dalam pembelajaran, yaitu tetap seperti biasa Microsoft Office ya, yang terdiri dari Word, kemudian Excel dan PowerPoint, kemudian Google Classroom ya, lalu Zoom, kemudian YouTube. Lalu untuk di kelas sendiri kita pakai LCD dan proyektor, kemudian buku ya sebagai referensi kita, lalu laptop sudah pasti, dan media lainnya untuk mendukung dalam pembelajaran, proses pembelajaran kita. Nah, untuk penilaian mata kuliah sama dengan mata kuliah lainnya. Jadi yang dinilai itu dari kehadiran, kemudian tugas, lalu UTS dan UAS. Dimana untuk kehadiran sendiri poinnya atau presentasinya itu adalah 10%, lalu tugas itu 20%, kemudian UTS 30% dan UAS itu 40%. Nah, untuk range ya dari nilai itu, apabila dia mendapatkan nilai untuk mendapatkan nilai A, jadi dari mulai poin 86 sampai dengan 100. Sedangkan untuk poin B, dia harus mendapatkan nilai itu dari 76 sampai 85, kemudian C itu dari 60 sampai dengan 75, lalu D itu 50 sampai 58, E itu dari mulai 49, dari 0 sampai 49 ya. Nah, kemudian untuk TL itu tidak lengkap. Jadi apabila dia tidak mengikuti salah satu dari ujian, yaitu antara lain dari UTS dan UAS, maka dibuat untuk penilaiannya itu tidak lengkap. Nah, masuk kita ke dalam materi anggaran perusahaan, di mana di dalam satu semester ini ada 11 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang anggaran dalam proses manajemen. Di sini diharapkan mahasiswa setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mampu mengetahui tentang definisi dari anggaran atau budget, kemudian memahami peranan dari manajemen, lalu mampu menjelaskan tentang dimensi waktu dan dimensi structure dalam anggaran. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran perusahaan.
Nah, setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan anggaran yang baik untuk membutuhkan bantuan dan partisipasi dari semua manajer yang ada dalam perusahaan. Kemudian mampu menjelaskan struktur organisasi sebagai dasar penyusunan anggaran. Kemudian mampu menjelaskan kebaikan dan kelemahan dari anggaran itu sendiri. Kemudian materi berikutnya adalah tentang forecast sales atau peramalan penjualan. Jadi setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan memahami metode forecast penjualan, kemudian memahami forecast penjualan metode kualitatif, kemudian memahami forecast penjualan metode kuantitatif. Kemudian sales budget atau anggaran penjualan. Nah, setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan memahami pengertian anggaran dari anggaran penjualan, kemudian memahami manfaat dari anggaran penjualan, lalu mampu menyusun anggaran penjualan. Kemudian materi berikutnya adalah production budget atau anggaran produksi. Nah, diharapkan mahasiswa mampu atau dapat memahami pengertian dari anggaran produksi sendiri, lalu memahami penyusunan dari anggaran produksi dengan stabilitas produksi, lalu menyusun anggaran produksi dengan stabilitas persediaan, kemudian memahami penyusunan anggaran produksi dengan mengkombinasi stabilitas produksi dengan persediaan. Lalu raw material budget atau anggaran bahan baku. Nah, di sini diharapkan mahasiswa itu mampu memahami pengertian dari bahan baku langsung, kemudian memahami tujuan penyusunan dari bahan baku langsung, kemudian memahami anggaran kebutuhan dari bahan baku langsung, lalu memahami anggaran pembelian bahan baku langsung dan anggaran persediaan bahan baku langsung. Kemudian labor budget atau anggaran biaya tenaga kerja. Nah, di sini mahasiswa juga diharapkan memahami pengertian dari anggaran tenaga kerja langsung, kemudian memahami biaya tenaga kerja langsung, kemudian memahami jam kerja standar tenaga kerja langsung, dan memahami menyusun dari anggaran tenaga kerja langsung. Lalu overhead cost budget atau anggaran BOP. Nah, setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan memahami pengertian dari biaya overhead pabrik sendiri, lalu mampu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kemudian memahami pengertian biaya beban usaha, lalu memahami penyusunan anggaran biaya beban usaha. Kemudian anggaran piutang, materi berikutnya. Jadi setelah mempelajari metode pokok bahasan ini, ya, mahasiswa juga diharapkan memahami definisi dan manfaat dari anggaran piutang, lalu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, lalu mampu menyusun dari anggaran piutang itu sendiri. Kemudian anggaran kas. Nah, setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari anggaran kas, lalu memahami manfaat dan tujuan dari anggaran kas, kemudian memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dari anggaran kas, lalu mampu menyusun anggaran kas. Kemudian anggaran komprehensif. Nah, jadi setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa itu diharapkan memahami, mengaplikasikan penyusunan anggaran komprehensif, penyusunan perusahaan dagang dalam kasus-kasus tertentu, ya, atau kasus-kasus yang terjadi. Kemudian memahami, mengaplikasikan penyusunan anggaran komprehensif untuk perusahaan industri dalam kasus-kasus tertentu. Nah, demikianlah dari materi-materi yang kita pelajari untuk satu semester ini.